Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Pada para jamaah pada subuh yang dimuliakan Allah, pagi ini kultum akan diisi oleh Al Ustaz Nur Hidayat. Untuk itu, marilah para jamaah kita sama-sama mengikutinya. Mudah-mudahan menambah keimanan kita dan akan menjadikan pahala untuk kita. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal hadirun, sidang salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita duduk sejenak, mendengarkan, mentadaburkan dan berusaha memahaminya dengan pemahaman terbaik, dan seterusnya sedapat mungkin mengamalkannya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mencoba memahami bahwa pada hakikatnya kita lahir ini tidak tahu apa-apa. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Maka jamaah sekalian, kalau kita ingin mendapatkan versi terbaik diri kita, di antara yang harus kita lakukan terhadap pelajaran-pelajaran yang sampai kepada kita adalah kita mengosongkan gelas pikiran kita, kemudian berusaha memaksimalkan informasi yang sampai kepada kita, ayat-ayat yang sampai kepada kita, sunnah-sunnah Nabi kita yang menjadi teladan kita, sehingga dia bisa terserap secara optimal. Kita juga tahu bahwa kita berada di era yang potensi distraknya lebih besar dan sangat besar pada hari ini. Maka satu kali Rasulullah SAW mengatakan bahwa, tahukah kalian siapakah umat yang terbaik? Para sahabat menduga bahwa mereka adalah yang terbaik. Tapi Rasulullah pernah mengatakan, nanti akan ada satu masa orang-orang yang mengimani Al-Quran, orang-orang yang meneladani sunnah-sunnahku, padahal dia tidak pernah bertemu denganku, dan mereka jauh daripada kondisi yang ideal seperti pada zaman Rasulullah. Mudah-mudahan itu adalah kita, jamaah sekalian. Era di mana ketika hari ini kebisingan itu sampai kepada kita, sehingga jamaah sekalian boleh jadi hari ini kita khatam 1 juz, tapi kita juga berhasil men-scroll sampai 3 jam hal-hal yang kurang bermanfaat bagi diri kita. Maka pada kesempatan yang bisa kita lakukan di masjid ini, kita harus mulai membangun satu konstruksi berpikir, konstruksi beramal, di mana kita ini harus mengikuti perintah Allah, yakni beribadah dengan 3 landasan yang pernah saya sampaikan juga, bahwa kita harus mengawalinya dengan sebaik-baik kualitas ikhlas kita, mukhlisina lahuddin, keikhlasan. Kemudian yang kedua, setelah husnul niyah ini adalah husnul mutaba'ah,
sebaik-baiknya mengikuti yang terbaik. Jadi ada banyak kebaikan, tapi kita mengikuti yang terbaik. Mengikuti yang terbaik ini setiap orang bisa saja berbeda kondisinya. Apa maksud yang ingin saya sampaikan? Jamaah sekalian, hari ini kondisi kita berada pada starting yang berbeda. Mungkin saya akan menyampaikan hal yang berbeda kalau audiens yang ada di depan saya ini adalah para pelajar, apakah SMP, SMA, atau mahasiswa. Tapi hari ini saya menganggap kita pada starting yang sama jamaah sekalian. Anda dan saya sebagian besar adalah pralansia atau paling tidak masuk ke usia lansia. Artinya apa jamaah sekalian? Tentu yang harus kita pahami dalam Islam ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh para tawalib atau para santri jamaah sekalian. Begini jamaah sekalian. Ketika kita ingin bersungguh-sungguh mengikuti Rasulullah, pada hakikatnya kita itu sedang berusaha berpikir Qurani. Ketika kita ingin menjadikan Rasulullah teladan, pada hakikatnya kita ingin menjadi manusia Quran. Kenapa jamaah sekalian? Karena khuluqul Quran. Karena mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah, pada hakikatnya adalah mengamalkan Al-Quran. Karena seluruh amalan Rasulullah adalah Al-Quran. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, kita harus bersungguh-sungguh menjadikan Al-Quran itu pedoman dalam hidup kita. Saya ingin mengawali begini jamaah sekalian. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Dan jangan kalian tukar ayat-ayat Allah dengan harga yang qalila, sedikit. Logika berpikir yang normal, kalau sedikit nggak boleh, maka banyak boleh. Maka Allah menginginkan kita, kalau mau berjual beli dengan Allah, yang banyak, yang nilainya besar. Apa itu yang bernilai besar jamaah sekalian? Di dalam surat Saf, ayat 10 ayat 11 ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku beritahu sebuah jual beli, tijarah. Tunjikum min azabin alim. Yang menjauhkan kalian dari azab Allah yang pedih. Maka yang dimaksud ayat wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila, di antaranya adalah kalau kita mau berjual beli kepada Allah, kalau kita mau menukar ayat-ayat Allah, boleh dengan yang mahal. Apa itu? Berjihad di jalan Allah. Apa arti berjihad jamaah sekalian? Berjihad adalah bersungguh-sungguh makna umumnya. Ada makna yang khusus. Dia berjuang di jalan Allah, maka segala aktivitas yang dilakukan semata-mata untuk kebaikan agama Allah. Maka dari sini jamaah sekalian, kita ada pilihan. Mau milih yang sedikit atau mau milih yang banyak. Ada value jamaah sekalian. Ada nilai dari setiap amalan. Maka life is a matter of choice. Hidup pada hakikatnya itu masalah memilih jamaah sekalian. Kita pada hari ini dihadirkan dengan beberapa informasi, dengan beberapa pengetahuan, dan kemudian kita, mana yang harus kita pilih? Kemarin saya sampaikan, maka orang yang beriman itu dia adalah yang memilih yang terbaik, ahsanu amalan. Dia memilih yang terbaik di antara yang baik jamaah sekalian. Hari ini jamaah sekalian, kita tentu dihadirkan, diberikan kesempatan begitu banyak potensi beramal yang baik. Tapi di antara yang baik ada yang terbaik jamaah sekalian. Lalu kita ukur potensi kesempatan kita dalam hidup ini apakah sama dengan anak-anak santri, dengan anak-anak muda jamaah sekalian. Tentu kesempatan kita secara normal lebih sedikit jamaah sekalian. Walaupun masalah wafat itu tidak mengenal umur. Tapi potensi kita secara rasio lebih besar jamaah sekalian dibanding mereka yang masih muda. Maka dengan kondisi itu jamaah sekalian,
kesigapan, kesiapan memilih yang terbaik menjadi urgen jemaah sekalian. Memilih yang terbaik. Kemudian jemaah sekalian, kita ini hidup tidak hanya memiliki nilai tapi juga memiliki arah jemaah sekalian. Orang yang berpikir Qur'ani, orang yang menjadikan Quran menjadi pola fikirnya, orang yang menjadikan Quran dan Rasulullah sebagai teladan perilakunya adalah orang yang memiliki visi jamaah sekalian. Visioner. Kenapa jamaah sekalian? Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada kalian. Hendaklah kalian perhitungkan, perhatikan baik-baik keadaanmu, kehidupanmu nanti di hari esok. Para ulama tafsir seperti Fakhrul Razi Ar-Razi ya, maupun Imam Qurtubi menyampaikan bahwa yang dimaksud goda di sini hari esok adalah akhirat ya sekalian. Jadi kita ini berpikir ini berbuat hari ini, tapi yang kita pikirkan bagaimana nanti kita di hari akhir. Bagaimana keadaan kita nanti di akhir kehidupan kita. Jadi sangat jauh, harus bervisi yang sangat jauh jemaah sekalian. Bukan untuk hari ini jemaah sekalian. Bukan untuk besok, tapi untuk nanti kebaikan, keselamatan kehidupan kita. Wal akhirata khairu wa abqa. Dan hari akhir itu lebih baik dan lebih kekal jemaah sekalian. Maka dari situ kemudian Allah paparkan kepada kita apa yang ada di depan kita dengan firman-Nya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan pasti Allah bersumpah pasti akan kami timpakan kepada kalian, kami kenakan, kami berikan kepada kalian bisyai'in, segala sesuatu, minal khauf yang bentuknya membuat kita takut, wal ju' sehingga kemudian kita penuh berharap kepada Allah, wa naqsin minal amwal. Kenapa jemaah sekalian? Harta kita akan hilang, tergerus, wal anfus, jiwa kita akan terancam, wat samarat, bahkan bisnis kita akan mulai runtuh. Wabasyiris sabirin, dan beri kabarlah bagi mereka yang sabar. Siapa yang sabar jemaah sekalian? Ayat ini menjelaskan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia mendapatkan musibah, maka dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah lebih memperluas informasi ayat ini jemaah sekalian. Ajaban li amril mukmin. Ajaib bagi orang-orang mereka yang beriman. Kenapa jemaah sekalian? Karena segala sesuatu itu di matanya adalah khairullah, baik jemaah sekalian. Kalau dia tertimpa musibah, maka dia bersabar. Maka khairullah, maka itu baik bagi dirinya. Jika dia mendapatkan kesulitan, daran, dia bersabar. Tapi ketika dia mendapatkan nikmat dan saran atau kemudahan, syakara, bersyukur, fakana khairullah. Mendapat musibah baik, mendapat nikmat baik. Ini level yang mereka yang berpikir Qur'ani dan menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Maka life is a matter of temptation ya mas sekalian. Hidup itu masalah ujian. Persoalannya bukan ketika kita menerima ujian itu menjadi masalah. Tetapi bagaimana cara menghadapi masalah itu Allah ajarkan kepada kita. Seharusnya setiap ujian dan musibah itu bukan menjadi satu hal yang buruk. Karena kita bersabar. Dan ketika kita mendapatkan nikmat, kemudian kita lupa diri dan sombong. Kenapa jamaah sekalian? Karena kemudian kita bersyukur. Syukur dan sabar jamaah sekalian. Dua mata yang menjadi senjata bagi kita dalam menghadapi setiap persoalan dan masalah.
Maka kemampuan memilah dan memilih, life is a matter of choice, dan kemampuan untuk memahami persoalan dan masalah yang akan kita hadapi dalam hidup ini, yang sudah pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat kita orang Islam itu jamaah sekalian mature. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia itu orang Islam itu dewasa jamaah sekalian. Beda dengan umat lain di sebelah kita. Ada pengampunan dosa. Sangat kekanak-kanakan jamaah sekalian. Bahwa nanti kalau berbuat salah, mereka tinggal mengadukan kepada pimpinan agamanya. Tapi Islam tidak. Islam membangun setiap diri, setiap pribadi, dia menjadi orang-orang yang dewasa dalam hidupnya, dalam menghadapi kehidupan. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya ingin mengajak di Ramadan kali ini, kita punya target dalam kehidupan. Target tadarus iya, target puasa iya, target sedekah iya. Tapi yang lebih besar lagi jamaah sekalian, menjadikan diri kita, menjadikan sikap perilaku kita dalam hidup dan kehidupan di 11 bulan yang akan datang nanti. Menjadikan Rasulullah sebagai teladan dengan memahami bahwa hidup ini tidak bisa tidak, harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Dan kita memframe-nya jamaah sekalian. Membuat peta konsepnya. Kenapa jamaah sekalian? Potensi distra, keterbatasan umur, kemampuan, pengetahuan yang kita miliki. Terus semuanya kita mau ikuti. Waktu itu sangat berharga jamaah sekalian. Al-waktu kasaif. Waktu kita sangat sempit jamaah sekalian. Yang sempit itu kita harus mendapatkan yang terbaik. Yang sempit itu kita harus mendapatkan yang kita butuhkan untuk keselamatan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Maka mudah-mudahan Ramadan kali ini kita benar-benar mendapatkan hidayah dan menggunakan hidayah itu sebagai taufik untuk menjadikan kita versi terbaik kita dalam mengamalkan agama kita. Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.